Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki mudik lebaran, calo tiket masuk di Pelabuhan Merak, Banten kini mulai marak beredar. Pengguna jasa terpaksa membeli tiket masuk seharga Rp850.000 untuk kendaraan pribadi roda 4. Padahal harga resmi tarif penyeberangan Merak Bakauheni hanya berkisar Rp750.000. Waspada, memasuki mudik lebaran, calo tiket mulai beredar di Pelabuhan Merak, Banten. Para calo menawarkan harga Rp100.000 lebih mahal kepada pengguna jasa penyeberangan yang sulit mengakses tiket secara online. Untuk jenis kendaraan mobil saja, tarif penyeberangan Merak Bakauheni yang hanya berkisar Rp749.128 dijual para calo seharga Rp850.000. Seorang pemudik yang kesulitan membeli tiket online bahkan malah dialihkan oleh oknum petugas untuk membeli tiket kepada calo di sekitar pintu masuk dermaga. Buka online nggak bisa ini. Oh, nggak bisa masuk. Akhirnya beli cuma calo. Iya. Tadi ada yang nawari gitu, Pak ya? Enggak, langsung saya masuk di tempat loket, tapi suruh dipanggil ke calo. Petugasnya nyuruh seorang gitu ya? Iya. Tapi dia bukan petugas SDP, bukan? Nggak tahu itu petugas yang di loket itu apa? Iya, orang SDP, Pak. Cuman dia nyuruh orang lain gitu ya? Iya. Oh. Nggak sendiri. Saat mengonfirmasi hal tersebut ke PT ASDP Pelabuhan Merak, pihaknya enggan bersuara. ASDP hanya memberikan pernyataan sudah berupaya maksimal berantas calo, namun tetap sulit. Keluhan juga datang dari pemudik lainnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terkait lambannya bongkar muat hingga pelayanan kapal. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus menunggu lebih dari 3-5 jam. Bahkan antrian kendaraan memanjang memenuhi area parkir. Padahal, pemudik sengaja memilih dermaga eksekutif karena dinilai lebih cepat melayani calon pengguna jasa. Calon pemudik berharap ASDP tingkatkan layanan dengan menambah kapal agar tidak perlu lama menunggu proses bongkar muat kapal. Sekarang udah 3 jam lebih. Kenapa? Harus antre dulu atau seperti apa, Bu? Ya banyak mobil-mobil numpuk ngantri. Ya harapannya sih lancar perjalanan mudik. Apalagi masih jauh dari mudik 7 hari. Udah macet, apalagi kalau udah dekat lebaran. Dari jam 11:30 tadi. Udah masuk sini? Iya, betul. Masih ini ya, artinya belum bisa berangkat, Pak ya? Belum. Kenapa, Pak, informasinya, Pak? Ya mungkin kapalnya itu yang mungkin terlambat. Bagaimana nggak tahu. Saat ini, pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal Ro-Ro dengan kecepatan 13 knot di dermaga ekspres tersebut. Sementara untuk di dermaga reguler, masing-masing dermaga mengoperasikan 5 kapal Ro-Ro. Diperkirakan pengguna jasa akan terus meningkat, terutama pada malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, meliputi Kecamatan Lasem, Sluke, Kragan, dan Kecamatan Sedan. Detik-detik sebuah warung hanyut di Desa Gresikan, Kecamatan Sedan sempat rekam kamera ponsel warga. Sementara itu di jalur Pantura, Semarang, Surabaya, kondisinya juga mencekam. Kuatnya arus banjir mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. 1 meter ketinggian debit air. Pak Dopir. Terlebih, terdapat pohon trem besi berukuran cukup besar tumbang dan menghalangi jalan. Banyak sepeda motor mengalami mati mesin karena nekat menerjang banjir. Terjadi banjir yang cukup parah dan ada pohon tumbang mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sudah lama nunggu? Lama.
Banjir kali ini disebut paling parah sepanjang 20 tahun terakhir. Bahkan pondok pesantren Al-Quran yang diasuh ulama Gus Baha di Desa Narukan, Kecamatan Kragan juga tergenang banjir. Selain curah hujan tinggi, maraknya penambangan di kawasan perbukitan wilayah Rembang bagian timur diduga turut memperparah kondisi bencana karena semakin mengurangi daerah resapan air. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan penumpang kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir, Jakarta tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Ratusan penumpang yang tiba di stasiun Tegal ini mayoritas merupakan warga Jabodetabek yang mudik lebih awal ke kampung halamannya. Mereka memilih mudik lebih awal salah satunya karena sudah memasuki masa libur sekolah. Berdasarkan data dari PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, lebih dari 3.000 penumpang tiba di stasiun Tegal pada Sabtu 22 Maret. Sedangkan keberangkatan penumpang dari stasiun Tegal ke sejumlah kota tujuan mencapai lebih dari 1.700 orang. Sama siapa aja? Sama keluarga. Ini mudik berarti, Pak? Mudik. Ini lebih awal kenapa, Pak? Kita nganter karena anak sekolah udah libur ya. Udah libur ya? Dari mulai Jumat. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati ratusan penumpang yang mudik lebih awal. Pengelola bandara mencatat pada Sabtu diprediksi sebanyak 131.242 pergerakan penumpang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan penumpang terlihat mengantri di counter check-in keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Mudik lebih awal ini dilakukan karena ingin lebih lama berkumpul bersama keluarga dan menghindari tingginya harga tiket hingga kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Iya, kebetulan dapat libur Lebaran dari kantor, jadi ngambil cuti lebih awal juga, biar lebih lama pulangnya. Itu alasan mudik lebih awal atau seperti apa nih? Iya, lebih awal sih, seminggu lebih cepat daripada yang lainnya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memprediksi untuk hari ini pergerakan penumpang mencapai 131.242 orang, kemudian diikuti 973 penerbangan. Seiring mendekati Lebaran, pengelola memprediksi pergerakan penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang, warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal menggunakan kapal laut. Selain itu, pemudik juga memilih kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Nyepi. Meski belum memasuki masa libur, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Selain itu, menurut pemudik, Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga para warga Muslim memilih kembali ke kampung halaman mereka lebih awal karena pihak pelabuhan akan menutup dan menghentikan aktivitas penyeberangan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Soalnya khawatir ini ada Nyepi kan, tanggal 28 sudah pasti akan ditutup. 27 sudah pasti ada puncak mudik itu udah naik di antara 25. Sekarang mumpung belum, saya duluan mumpung juga udah libur gitu. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, Terminal Kalideres sudah mulai diramaikan oleh pemudik. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan serta lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. 8 hari menuju Lebaran, Terminal Kalideres mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik dengan tujuan ke Padang dan juga Palembang. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan juga lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Peningkatan pemudik sudah mulai terlihat sejak Jumat minggu lalu.
Diperkirakan 1.200 penumpang akan berangkat keluar Jakarta hari ini dan puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Sementara itu, para pemudik rela menunggu lebih lama di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga membuat para pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Hal ini seiring dengan dimulainya liburan sekolah sejak 21 Maret hingga 8 April mendatang. Selama angkutan Lebaran 2025, PT KAI memberangkatkan 868 kereta dari stasiun Pasar Senen. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran kali ini, sudah ada rekan Galuh Pandu yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga rekan Amrina Rida di lokasi Terminal Kalideres, Jakarta. Kita menuju ke Galuh terlebih dahulu. Galuh, apakah di stasiun Pasar Senen sudah ada lonjakan penumpang? Ya, Reza dan pemirsa, di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh warga yang akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga di daerah masing-masing. Dan kepadatan ini sudah terjadi sejak tanggal 21 Maret 2025 yang mana pada tanggal tersebut para anak-anak sekolah sudah mulai memasuki libur Lebaran, libur sekolah maksud kami, sehingga para orang tua ini menggunakan waktu tersebut untuk bisa mudik lebih awal. Di hari ini sudah mencapai kapasitas 100% untuk perjalanan kereta dari wilayah Pasar Senen, 104%, yang artinya berarti kapasitas dari kereta sudah penuh sehingga masyarakat tidak bisa lagi untuk menggunakan transportasi kereta api untuk melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Namun sejumlah hari-hari lainnya juga masih tersedia dengan rata-rata okupansi adalah sekitar 69%, artinya masih ada sejumlah kapasitas yang bisa digunakan warga untuk melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kereta api. Dan perlu kami informasikan pula bahwa puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025, yang mana data yang sudah masuk di KAI Daob 1 Jakarta, kapasitas atau okupansi pada tanggal 28 hingga 30 Maret ini sudah mencapai 100% lebih. Artinya masyarakat juga perlu menghindari waktu-waktu tersebut karena waktu tersebut sudah dipenuhi oleh masyarakat yang sudah membeli tiket kereta api. Namun jumlah ini masih bisa berubah mengingat ada sejumlah layanan kereta api tambahan yang disiapkan oleh KAI Daob 1 Jakarta, khususnya dari keberangkatan Pasar Senen, dengan total kereta api tambahan adalah sebanyak 300. Artinya ada sekitar 1.800-an total kereta api, yang mana kereta tersebut sudah termasuk dengan kereta api tambahan sebanyak 300-an kereta api tambahan yang diberikan oleh PT KAI untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan masyarakat di sini juga sudah mulai melakukan perjalanan sejak tanggal 21, puncaknya pada 28 hingga tanggal 30, dan pada tanggal 30 hingga pada tanggal 1 April pada saat Hari Raya Idul Fitri ini juga okupansi kereta api sudah mencapai di atas 100%. Sementara itu untuk di arus balik ini kemungkinan akan terjadi mulai pada tanggal 4 hingga 11 April 2025, dan sudah sebagian masyarakat sudah mulai membeli tiket perjalanan untuk balik lagi ke Jakarta dan melakukan aktivitas atau bekerja kembali di wilayah Jakarta. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Galuh, dan sekarang kita menuju ke lokasi lainnya, yakni di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, seperti apa situasi arus mudik di Terminal Kalideres saat ini?
Iya Reza dan juga pemirsa, untuk situasi di terminal Kalideres 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, ini nampaknya sudah mulai ramai oleh pemudik yang juga akan melakukan perjalanan mudik. Nah, kalau kami tadi memantau di area loket, ini pun juga sudah terlihat ada pemudik yang sedang mengantri untuk membeli tiket, ataupun juga di ruang-ruang tunggu, ini juga sudah terlihat ada pemudik yang menunggu bersama dengan keluarga mereka dan juga membawa barang-barang bawaan. Nah, kalau berdasarkan pantauan kami juga untuk pemudik yang ada di terminal Kalideres ini didominasi oleh pemudik yang akan melakukan keberangkatan ke sejumlah kota. Ada 2 kota yang menjadi kota favorit, yakni adalah Padang dan juga Palembang. Meskipun demikian, juga terdapat pemudik-pemudik yang akan melakukan keberangkatan ke 2 kota-kota di provinsi lain, misalnya adalah menuju ke Jawa Tengah ataupun juga di Jawa Timur. Memang tadi kami sempat berbincang juga Reza, dan ternyata pemudik yang melakukan mudik hari ini mereka mengaku memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik sedikit lebih awal. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari adanya kemacetan di jalanan, karena kalau berangkat mendekati hari Lebaran ini diprediksi pasti akan ada kepadatan dan juga kemacetan, sehingga mereka memilih untuk mudik pada hari ini. Selain itu juga mereka menghindari adanya lonjakan harga tiket yang lebih tinggi, di mana kalau mendekati hari Lebaran ini harga tiketnya bisa cenderung lebih tinggi dibandingkan saat ini. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk puncak arus mudik di Terminal Kalideres ini akan terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Maret 2025. Tentunya kita nantikan bersama dan berharap agar proses mudik kali ini dapat berlangsung dengan aman bagi semua pihak. Reza. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Terminal Kalideres Jakarta Barat. Dan sebelumnya ada Galuh Pandu dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Idul Fitri di Tanah Suci. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Ya. Berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan, Bapak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudait, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Wadi Kurit, Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudaith, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka. Ya, ada yang selamat juga. Mayatnya sedang di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya. Yang travel dari Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas statementnya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya yang diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media, diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Kapolda Lampung merespon pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negarabatin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negarabatin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu. Ya. Tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Nggak polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada.
Cuman siapa aja, nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kantor redaksi Tempo kembali mendapat teror hewan mati. Setelah kiriman potongan kepala babi yang ditujukan kepada salah seorang jurnalisnya, redaksi Tempo kembali dikirimi paket berisi bangkai tikus. Oke, itu dalam itu. Tanpa kepala ya, Pak? Sebuah paket berisi bangkai tikus diduga dilempar orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang mencurigai kotak berbungkus kertas kado bermotif mawar merah pada Sabtu pagi. Saat dibuka, di dalamnya terdapat 6 ekor tikus tanpa kepala. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah, hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka lampu, Pak. Buka, Pak. Buka. Apa ya? Serem banget gak sih, Bang? Sebelumnya pada 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut sebuah jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana atau Cica. Menanggapi teror yang diterima jurnalis Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru berceloteh agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak? Gimana responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Teror yang diterima redaksi Tempo bisa mengancam kebebasan pers di Indonesia jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah serta pihak berwajib. Tanpa kepala ya, Pak? Kepalanya dia dipotong, tapi ada kepalanya Mas di dalam itu. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan juga jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor
redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi dan 6 bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Sigit menyebut dirinya telah memerintahkan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus ini agar segera terungkap. Peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa. Sambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam untuk sepekan sebelum Lebaran dan juga sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Sementara itu, guna menunjang kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama.
Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Pemirsa, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan masih lancar jelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada prediksi lonjakan kendaraan, yakni tanggal 27 Maret 2025. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama sebanyak 5.100 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tak ada antrian kendaraan yang panjang, hanya 5 hingga 10 kendaraan saja di tiap gardu tol. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek. Kunjungan ini guna memastikan operasi ketupat di setiap jalur berjalan dengan lancar. Menhub Budi Purwagandi meminta kepada semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan operasi ketupat 2025 dan memperhatikan segala potensi kerawanan yang terjadi. Besok kita sudah bisa berada di hadapan semua. Ini kaitannya. Ya, arus mudik Lebaran sudah mulai terasa, khususnya di sejumlah gerbang tol. Kita akan pantau langsung pergerakan lalu lintas pemudik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Brigadir Ade dari NTMC Polri. Selamat siang, Brigadir Ade. Bagaimana pantauan arus lalu lintas saat ini di sana? Apakah sudah ada peningkatan kendaraan menuju wilayah Jawa Tengah? Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan gerbang tol 414 Kalikangkung, di mana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat kita lihat bersama bahwa arus lalu lintas masih terpantau lancar, namun sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Terlihat di gardu tol sendiri sudah mulai adanya antrian kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Kalikangkung. Dan di kawasan ini terlihat juga masih banyak kendaraan angkutan barang yang melintas. Dan untuk kendaraan angkutan barang sendiri akan dilakukan pembatasan dimulai esok hari di tanggal 24 hingga tanggal 8 April 2025 tanpa putus selama operasi berlangsung. Dan kendaraan sumbu 3 ke atas yang tidak boleh melintas kecuali kendaraan muatan pokok, hantaran ternak, hantaran uang, BBM, dan kendaraan khusus. Dan untuk itu perlu bagi seluruh pengendara untuk antisipasi pengemudi yang akan melintas di jalur arteri. Dan juga perlu kami informasikan bahwa adapun skema kontraflow untuk arus mudik yang akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek kilometer 40 sampai dengan kilometer 70. Kontraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlangsungkan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025
pukul 24.00. Dan sedangkan periode kedua diberlakukan mulai tanggal 31 Maret 2025 pukul 13 hingga 18.00 dan Selasa 1 April 2025 pukul 11 hingga 18.00. Dan untuk one way kemudian skema one way akan diberlakukan di kilometer 70 kilometer Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Dan untuk lalu lintas skema ganjil genap di kilometer 47 Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang dan kilometer 31 sampai dengan kilometer 98 tol Tangerang Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian juga penutupan dan normalisasi one way, yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari kilometer 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek pada tanggal 27 Maret 2025 pukul 12 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada tanggal 30 Maret 2025 pukul 00 sampai dengan 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk informasi lalu lintas lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui Instagram korlantaspolri.ntmc. Dan guna menghindari waktu-waktu padat lalu lintas mudik dihimbau untuk menggunakan waktu WFA mulai tanggal 24 untuk melakukan perjalanan. Mengingat puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret 2025. Pemudik juga dapat memanfaatkan tarif diskon tarif tol tanggal 24 hingga tanggal 26 Maret 2025. Mudik aman, keluarga nyaman, dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade yang melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade atas laporan Anda dari kawasan Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Lebaran kian dekat, pasar Tanah Abang semakin ramai. Para pengunjung berdatangan demi mendapatkan baju lebaran cantik dengan harga yang miring. Mayoritas pengunjung menyerbu kios pedagang busana wanita yang tengah viral. Pembeli mencari busana muslim dengan model gamis outer. Sementara untuk busana muslim pria yang menjadi incaran tahun ini adalah gamis dan kurta. Harga yang terjangkau dan variasi model terbaru menjadi alasan warga memilih belanja di pasar Tanah Abang. Pedagang pun merasakan kenaikan omset hingga di atas 50% dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya pasar Tanah Abang yang menjadi lokasi pencarian baju lebaran, pasar Tasik Cideng Jakarta Pusat juga tidak kalah ramai oleh para pembeli. Meski hanya buka di hari Senin dan Kamis, tidak menurunkan semangat pembeli untuk memborong aneka perlengkapan lebaran. Raisa Nadia bersama juru kamera Pandu Priyo dan Yudi Richard akan mengajak Anda untuk memilah-milih baju lebaran dan berikut liputannya. Pemirsa, lebaran tinggal sebentar lagi nih. Gimana? Sudah pada punya baju lebaran belum? Kalau belum, saya mau rekomendasiin tempat yang banyak sekali menjual banyak baju lebaran di sini, yaitu di Pasar Tasik Cideng, Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali pilihan baju muslim dan juga baju lebaran, mulai dari modelnya, lalu juga warnanya, motifnya. Kualitasnya juga bagus, tapi tentunya harganya miring. Di sini uniknya baju-baju dijajakan di dalam mobil seperti ini. Tapi ada juga sih beberapa yang di tenda. Nah, saya mau pilih nih mana yang cocok untuk saya pakai lebaran nanti ya. Ini ada salah satu tempat yang menarik karena warna-warnanya pastel nih pemirsa. Saya mau tanya-tanya dulu ya. Halo Pak, dengan siapa nih? Halo, dengan Bapak Sona. Oke Pak Sona, saya mau nanya dong, tren baju lebaran tahun ini yang paling banyak diminati seperti apa sih? Kalau tren untuk saat ini kayak gini Kak. Ini bahannya Lionel Richie. Jadi tiap minggu kita jualan ini habis terus Kak. Terus minggu depan ini udah gak ada lagi barangnya. Oh, ini tuh model yang seperti apa? Maksudnya dari bahan dan juga motif itu kayak gimana sih? Kalau bahan ini namanya Ricis. Kalau motifnya ini 3 dimensi printing gitu. Harganya berapa tuh? Untuk harganya 100.000 sampai 120.000. Ini boleh ditawar nggak sih Pak? Kalau misalkan ambil kodian bisa.
Oke, terima kasih Pak. Nah, pemirsa saya masih mau lihat-lihat dulu nih karena ini banyak banget yang datang sini emang dan mencari model yang seperti ini. Warna-warnanya juga bagus nih, kebanyakan warna pastel, ada baby blue, terus juga ada baby pink. Nah, saya masih mau lihat-lihat lagi. Untuk Anda yang masih bingung cari baju lebaran, silakan ke Pasar Tasik Cideng Jakarta Pusat, bisa jadi pilihannya tepat. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Pandu Priyo Aji, Yudi Richard melaporkan. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau ini. Jadi beliau itu merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut Pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Tak perlu jauh-jauh ke India untuk melihat Taj Mahal. Di Jakarta ada sebuah masjid yang bangunannya mirip dengan Taj Mahal. Inilah Masjid Ramli Mustofa, miniatur Taj Mahal di sudut kota Jakarta. Masjid Ramli Mustofa bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol keindahan Islam yang berpadu dengan budaya. Sentuhan budaya Tionghoa yang terpahat dalam kaligrafi di dinding masjid menjadi saksi bagaimana Islam menyatukan keberagaman dalam harmoni. Didominasi warna putih pualam, bangunan Masjid Ramli Mustofa di seberang Danau Sunter ini seperti replika Taj Mahal di India. Jika Taj Mahal dibangun sebagai ungkapan rasa cinta Shah Jahan kepada istrinya, begitu juga dengan masjid ini. Jadi Ramli ini singkatan. Ramli itu singkatan dari Bapak Haji Ramli dan Ibu Li. Kemudian Mustofanya itu singkatan dari ketiga anaknya. Yang pertama Muhammad, kemudian yang kedua Sofyan, kemudian yang terakhir Fabian. Perpaduan budaya Islam dan Tionghoa terlihat dari tulisan Tionghoa yang terpahat di dinding masjid. Kenapa mencantumkan tulisan Tionghoa? Karena beliau ingin membuktikan bahwa Islam dari etnis mereka pun berpengaruh di dalam kemajuan agama Islam. Masjid 3 lantai ini mampu menampung hingga 1.000 jamaah dilengkapi lift khusus bagi disabilitas. Masjid ini juga menjadi tempat wisata religi yang terbuka untuk non-muslim. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani dan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi lalu lintas arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama, sudah ada rekan kami Jen Cahyani dari lokasi. Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Reza dan juga pemirsa. Untuk siang ini atau saat ini pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama saat ini masih normal, masih lancar dan para pengemudi ini bisa melaju hingga kecepatan normal sekitar 80 sampai 100 km per jam. Dan saat ini cuaca sedang hujan cukup deras
Dan kalau bisa kita lihat juga ini semua gardu tol berfungsi dan juga tidak ada antrian yang panjang ya, hanya ada sekitar 5-10 mobil di tiap gardu tolnya. Dan data terakhir yang kami lihat tadi di Jasa Marga sendiri, hari ini hingga siang ini sudah ada 10.000 kendaraan yang melintas meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa atau menuju ke Palimanan. Dan nanti diprediksi hingga H-1 Lebaran tahun 2025 akan ada 1.200.000 kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa dan juga 700.000 diantaranya akan meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau puncak arus mudik Lebaran ini, nanti pihak kepolisian dan juga Jasa Marga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yakni kontraflow mulai tanggal 27 Maret 2025 di mana ini diprediksi akan menjadi hari adanya lonjakan volume kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan dan juga tol Trans Jawa seperti itu. Dan nanti tetap akan kita lihat karena nampaknya hari ini sudah terjadi kenaikan volume kendaraan yang melintas. Karena kalau hingga siang ini sudah ada 10.000 kendaraan, kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, ini hingga malam hari ada 17.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Artinya kemungkinan nanti akan ada kenaikan dari siang hingga malam hari, nanti tentu saja akan kita lihat bersama-sama. Reza. Terima kasih Jen Cayani melaporkan dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Timnas Indonesia terus berbenah jelang laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menelan kekalahan dari Australia, skuad Garuda sudah mengevaluasi dan siap untuk meraih poin penuh. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu sore jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dex dan kawan-kawan fokus membenahi fisiknya pasca menelan kekalahan dari Australia di Sydney pada 20 Maret lalu. Sayangnya dalam latihan ini 3 pemain absen yaitu Ole Romeni, Michelle Hurst, dan Sandy Walsh. Jelang laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. We spoke with each other, we see the match back and we go on looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control on the game and because we make mistakes by ourselves, they score, so we have to keep this energy and the attitude what we showed against Australia and let's hope for a better result against Bahrain. Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Kemenangan melawan Bahrain tentu menjadi harga mati bagi skuad Garuda demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia pada tahun depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.